Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Marlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program Toso yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda ngerasain ada sakit atau sensasi terbakar gitu ya, atau panas atau nyeri di area dada Anda? Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya asam lambung. Nah, penyakit ini sangat populer sekali gitu ya, asam lambung. Nah, ini sebenarnya satu penyakit yang mungkin sering saja terjadi gitu ya di sekitar kita, atau bahkan Anda sendiri, kita sendiri, tapi kita nggak ngerti apa sih penyebabnya, bagaimana cara mencegahnya, dan kalau udah terjadi gimana cara mengatasinya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali penyakit asam lambung atau bahaya dari asam lambung ini sendiri. Nah, kalau kita ngomongin tentang asam lambung, ini juga kan erat kaitannya dengan pola makan kita. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari sarapan yang mungkin ya sering sekali kita lupakan gitu ya. Padahal ini manfaatnya banyak sekali. Kita bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Lindungi dari penyakit. Nah, ini juga penting ya. Kenapa sarapan bisa melindungi dari penyakit, sama halnya dengan makan-makan yang lain ya. Makan siang ataupun makan malam. Yang namanya makan pasti kita akan memasukkan asupan gizi, vitamin, mineral dan lain sebagainya ke dalam tubuh kita. Nah, kalau akhirnya gizi, vitamin, mineral ini sudah masuk ke dalam tubuh kita, otomatis ini akan membentuk yang namanya, ini populer banget selama masa pandemi, yaitu namanya imun sistem atau sistem kekebalan tubuh. Nah, fungsinya apa? Kalau sudah kebentuk sistem kekebalan tubuh adalah ini bisa menghalau segala jenis penyakit, apalagi di masa pandemi ini bisa meminimalkan risiko terpapar COVID-19. Jadi jangan lupa untuk sarapan. Oke, kita lanjut yang kedua. Lebih fokus. Nah, ini juga penting gitu ya kalau kita ngomongin tentang makan, apalagi sarapan gitu ya, karena sarapan ini menjadi sangat penting. Pagi hari kita perlu sarapan untuk bekerja. Nah, kenapa akhirnya dengan sarapan kita bisa lebih fokus? Bayangkan kalau Anda mau kerja tapi Anda belum sarapan, otomatis kan Anda ngerasa lapar nih. Nah, ketika ngerasa lapar, otomatis akan ada sinyal terus-menerus masuk ke dalam otak, saya lapar, saya lapar, saya lapar gitu. Nah, akhirnya apa? Otak nggak bisa fokus untuk bekerja, untuk beraktivitas, berkegiatan, tapi akhirnya yang fokus sama otak kita adalah, aduh, saya lapar gitu. Jadi kalau bisa Anda harus sarapan dulu supaya Anda bisa lebih fokus ya. Kita lanjut yang ketiga. Turunkan berat badan. Kalau Anda berpikir bahwasanya skipping the breakfast gitu ya untuk menurunkan berat badan itu salah besar. Ternyata fungsi dari sarapan adalah salah satunya bisa menurunkan berat badan. Nah, gimana caranya nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Meningkatkan mood. Nah, ini kan kita perlu hormon endorfin, dopamin dan lain sebagainya, dan ini salah satunya bisa didapatkan dari makanan supaya bisa menciptakan hormon bahagia. Jadi kalau Anda ingin bahagia dalam satu hari itu dimulai dari sarapan, Anda bisa memulai dengan sarapan makan makanan yang sehat. Kita lihat yang terakhir, nutrisi untuk tubuh. Ini penting sekali ya. Kalau kita ngomongin tentang nutrisi ini sangat penting supaya kita nggak sakit dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda memulai hari Anda dengan sarapan, insya Allah nutrisi tubuh Anda akan terpenuhi. Oke, itu dia tadi 5 manfaat sarapan dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, nah masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat dari sarapan. Kalau Anda berpikir bahwasanya aku nggak mau sarapan takut gendut, aku nggak mau sarapan karena ini itu banyak lemaknya ini itu, ternyata Anda salah ya. Itu tergantung daripada makanan yang Anda konsumsi sewaktu sarapan, dan ternyata sarapan ini manfaatnya banyak banget. Nah, untuk mengetahui apa saja manfaatnya dan apakah tadi yang saya sebut itu betul semuanya 5 manfaat sarapan, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Janis Fredlina, dokter umum dari Rumah Sakit Cinta Kasih Seci Cengkareng, Jakarta Barat. Selamat pagi, Dr. Janis, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Kak Met gimana, sehat? Alhamdulillah, saya juga terima kasih Dr. Janis. Semoga sehat-sehat terus dan juga teman-teman tenaga medis ya di Rumah Sakit Cinta Kasih Seci. Oke dok, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin banyak di skip gitu ya. Apalagi kalau kita ngomongin orang-orang yang ada di kota besar seperti Jakarta, pagi-pagi kan dari subuh udah harus bangun ini segala macam, excusesnya banyak, akhirnya mereka skipping the breakfast gitu. Akhirnya mereka melewatkan yang namanya sarapan gitu. Nah, ternyata sarapan ini banyak manfaatnya. Tapi kalau perempuan ada yang bilang, aku nggak mau deh sarapan karena itu bisa bikin aku gendut. Nah, nanti akan kita bahas juga di poin ketiga ya. Yang pertama adalah, apakah betul manfaat sarapan adalah melindungi diri kita dari penyakit, dok?
Itu benar. Mm-mm. Jadinya sebenarnya kalau misalnya kita sarapan nih, kan kita tergantung dari jenis makanan yang kita makan. Benar yang tadi kakak bilang, karena jenis yang kita makan, otomatis kita mendapatkan asupan baik mikronutrien maupun makronutrien yang ada karbohidrat, protein, lemak yang bermacam-macam tuh. Makanya kalau misalnya gizi kita dalam tubuh ini terpenuhi, otomatis daya tahan di tubuh kita juga bisa meningkat. Itu yang bisa melindungi kita dari berbagai penyakit. Nah, sebenarnya tergantung dari jenis makanan apa yang kita makan. Kalau misalnya kita nih melewatin sarapan, yang paling utama, yang paling umum lah orang kenal adalah sakit penama. Nah, kalau misalnya mah nih, kita kan udah puasa lama tuh selama tidur. Otomatis perut itu kan kosong. Tapi dalam asam lambung, di lambung itu kan terus berproduksi. Nah, si asam lambung itu hanya bisa dinetralisir kalau misalnya kita makan. Kalau misalnya kita skip nih, makan pagi, otomatis lambung kita juga jadi perih. Itu yang bikin orang sering sakit mah kalau misalnya lupa sarapan. Nah, terus ditambah lagi nih, jenis sarapan yang dianjurkan juga harus makanan yang baik, yang gizinya itu bagus. Jangan makan makanan yang terlalu banyak yang manis-manis. Kan banyak nih orang yang suka makan kayak pancake atau roti manis aja. Atau kadang yang kental manis tuh yang suka langsung diminum. Nah, sebenarnya kalau misalnya terus-menerus begitu, nanti kadar gula dalam tubuh kita tuh jadi nggak baik. Nanti kalau berkelanjutan seperti itu malah bisa memicu jadi kencing manis. Nah, ada juga orang yang sering sarapan cuma pakai gorengan. Nah, gorengan tapi kan nggak cukup tuh. Nah, otomatis kalau misalnya gorengan makan kayak gitu, nanti kita bisa memicu jadi kolesterol. Atau bisa juga kalau orang yang sering banyak makanan yang asin-asin di pagi-pagi. Nah, kalau keseringan nanti malah memicu darah tinggi. Nah, pokoknya kalau sarapan harus memilih makanan yang baik dan benar juga. Oke, padahal kalau orang Indonesia ya dok ya, aduh kalau pagi-pagi itu banyak yang sarapannya tadi dokter sebut ya kayak gorengan segala macam asin-asin gitu ya. Waduh ini harus dihindari kalau nggak mau terkena hipertensi dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Dan berarti ini juga penting dong dok kalau ngomongin lindungi diri dari penyakit, manfaat sarapan ini kita terapkan selama masa pandemi ini karena kan ya ini paparan COVID-19 kan selalu mengintai ada di mana-mana, betul nggak? Betul banget itu. Karena tadi lagi, kalau misalnya gizi kita bagus nih, otomatis daya tahan tubuh kita kan akan terjaga. Itu yang bisa melindungi kita terutama dari COVID. Nah, kalau Anda ingin meminimalkan risiko terjadinya atau terpaparnya COVID-19, pemirsa, Anda harus memulainya dari sarapan. Dan pastinya sarapannya yang sehat ya, jangan junk food. Masa pagi-pagi udah junk food ya, nggak boleh ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Lebih fokus. Nah, hubungan antara sarapan dan lebih fokus gimana? Apa karena mungkin bisa nggak lapar atau gimana nih dok? Nah, kalau misalnya sarapan kenapa penting untuk kita fokus? Sebenarnya kan sarapan merupakan sumber energi yang pertama kali banget masuk ke dalam tubuh kita setelah kita bangun tidur. Nah, pada saat kita tidur nih 8-10 jam, yang tadi udah dibilang juga, gula dalam badan kita itu kan ngedrop, turun. Nah, kalau misalnya gula kita ngedrop, otak yang merupakan sumber energinya sebenarnya adalah gula, otak itu butuh energi, mana nih gulanya gitu. Nah, karena misalnya gulanya kurang, jadinya respon otak juga jadi tidak fokus, gitu yang bikin orang jadi kayak kadang-kadang jadi bengong gitu. Terus kalau misalnya kurang sarapan di pagi hari begitu. Oke ya. Jadi kalau bisa, kalau ingin lebih fokus kerjanya, lebih produktif kerjanya, lebih cepat nyelesain deadline-nya, biar nggak dikejar-kejar sama bos, harus sarapan ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini nih yang kemudian banyak menjadi excuses banyak perempuan khususnya melewatkan sarapan supaya tidak gendut, supaya lebih ramping gitu. Slimming program lah bahasanya gitu ya. Nah ternyata sarapan ini justru bisa menurunkan berat badan atau tidak? Atau gimana nih dok? Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin penurunan berat badan, intinya adalah kalori defisit. Di mana jumlah kalori yang kita makan harus lebih sedikit dibandingkan jumlah kalori yang kita butuhkan. Nah, tapi balik lagi, jumlah kalori yang kita butuhkan itu tergantung sama usia, sama jenis kelamin, sama aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Nah, kenapa sih sarapan itu penting? Karena kalau misalnya pagi-pagi kita sudah sarapan, otomatis kan kita punya tenggang waktu nih, kita tidak terlalu lapar sampai nanti mulai makan siang. Kalau misalnya kita skip makan pagi, lapar tuh dari mulai bangun tidur sampai siang, otomatis kita nanti siangnya biasanya suka kalap, makanya jadi jauh porsinya lebih banyak, segala macam mau dimakan, kayak gitu. Nah,
Terus biasanya memang ada anjurannya kalau sarapan pagi itu memenuhi 20-30% dari jumlah total kalori. Makan siang 40-50%, sedangkan makan malam 20-30%. Nah, kalau misalnya kita nih mau menurunkan berat badan, sebenarnya disarankan mungkin malam hari ya, jumlahnya itu yang agak dikurangi. Karena kan kalau malam hari aktivitas yang kita lakukan kan lebih sedikit, otomatis kalori yang kita butuhkan lebih sedikit. Makanya kalau pagi jangan takut sarapan nggak akan bikin jadi gendut selama pagi-pagi kita beraktivitas. Oke, nah itu dia kenapa sarapan ini menjadi salah satu kunci meminimalkan resiko berat badan naik secara drastis, karena tadi dibilangnya aku nggak mau sarapan karena takut gitu. Taunya dari pagi sampai siang, aduh lapar banget gitu ya. Akhirnya siangnya kalap, siangnya semuanya dirapel. Akhirnya kalorinya numpuk blek gitu ya. Nah ini yang bisa memicu yang namanya obesitas. Jadi kalau bisa jangan dirapel, sarapan secukupnya, makan siang secukupnya. Kalau mau ngulangin kalori mungkin bisa di malam hari karena aktivitas beratnya sudah mulai menurun ya. Oke, kita lanjut yang keempat, meningkatkan mood. Nah hubungan sarapan dengan meningkatkan mood gimana nih dok? Kalau misalnya perut kenyang, otomatis mood kita baik. Yes. Ya nggak? Nah, sebenarnya jadi hubungannya itu kalau misalnya perut kita kenyang, otomatis kan asupan kalori, asupan gula yang tadi lagi nih ke otak itu kan terpenuhi ya. Nah si otak itu jadinya bisa memproses segala informasi dengan baik. Nah kalau misalnya kita kelaparan itu merupakan salah satu tanda stres yang direspon sama tubuh. Nah, jadi kalau misalnya kita lapar, otomatis hormon-hormon stres seperti salah satunya kortisol itu tuh keluar tuh dari dalam badan. Kalau hormon kortisol itu sudah keluar, biasanya membuat kita jadi sulit kontrol emosi. Makanya kalau misalnya kita kelaparan, kadang-kadang jadi gampang marah, gampang tersinggung, itu jadi hubungannya. Oke, jadi kalau Anda ingin bahagia, mulai hari Anda dengan senyuman terindah yang Anda punya gitu ya. Anda bisa memulainya dengan gimana caranya bisa senyum? Ya sarapan dulu gitu ya, sarapannya yang sehat. Oke, yang terakhir dok, Oke, nutrisi untuk tubuh. Ini mungkin ada 11-12 dengan poin pertama kita. Tapi sebenarnya kalau ngomongin nutrisi tubuh sebenarnya adalah kalau kita ngomongin, ya memang setiap orang pasti harus ada asupan nutrisi masuk ke dalam tubuh supaya tubuh kita tetap sehat gitu ya dok ya. Apalagi masa pandemi, tapi mungkin ini nutrisi tubuh yang kalau lebih fokus gitu ya, mungkin anak-anak sama lansia kan sistem imun tubuhnya belum terlalu bagus sih gitu ya. Belum, kalau anak-anak belum, kalau lansia sudah menurun gitu kan ya. Nah ini juga menjadi sangat penting ya kalau kita ngomongin sarapan ini, ternyata tidak hanya di range usia produktif ketika orang mau kerja. Ternyata dari anak-anak sampai lansia pun tetap membutuhkan sarapan untuk nutrisi tubuh ya dok ya. Benar banget. Jadi kalau misalnya nutrisi tubuh nih, kayak ngeliat tadi yang udah persentasenya dibagi, kalau misalnya kita melewati sarapan, otomatis nutrisi yang dibutuhkan sama tubuh juga sudah berkurang tuh. Kalau kita skip dari makanan pagi dan kita nyesuaiin 20-30% itu harus dimakan pada saat pagi hari, otomatis kebutuhan nutrisi yang harusnya dibutuhkan oleh tubuh sebanyak 20-30% tuh udah keskip tuh. Jadi kita kekurangan gizi-gizi yang harusnya bisa didapatkan di pagi hari. Nah, tapi balik lagi, kita boleh sarapan, tapi harus dengan menu makanan yang baik. Benar banget tuh, kalau misalnya anak-anak, terutama sama lansia, memang daya tahan tubuhnya kan beda sama orang yang fit nih, produktif. Itu yang utamain kenapa kita penting banget harus namanya sarapan. Makanannya itu yang dianjurkan kayak misalnya kita harus mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu juga disarankan yang kompleks. Nah, habis itu kita harus mengandung protein. Proteinnya boleh nabati, boleh hewani. Nah, terus ada juga harus mengandung lemak. Tapi lemak-lemaknya itu harus disarankan dari lemak baik. Jangan makan lemak tubuh. Dan contohnya dari gorengan tadi. Nah, terus juga harus mengandung vitamin sama mineral. Nah, vitamin dan mineral itu bisa kita dapetin dari berbagai macam buah sama sayur-sayuran. Begitu. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi kalau Anda ingin tetap sehat, salah satunya bisa meminimalkan risiko ya naiknya berat badan. Nah, Anda bisa memulainya dengan sarapan kalau Anda ingin juga hari Anda indah dan bahagia gitu ya, penuh dengan senyuman. Terima kasih Dr. Jenny sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan jangan lupa
untuk tidak melewatkan sarapan kita semua. Terima kasih Dokter Jenny, sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman di Rumah Sakit Cinta Kasih Suci. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali penyakit asam lambung. Nah, asam lambung ini menjadi salah satu penyakit yang ya agak lumayan populer juga ya kalau kita ngomongin tentang salah satu penyakit yang sensasinya itu bikin kita was-was gitu, deg-degan. Apalagi kalau kita lagi ngomongin orang yang suka begadang, orang yang suka makan telat gitu ya. Apalagi kalau untuk Anda nih yang kayaknya aktivitas sehariannya itu banyak banget, habis makan biasanya langsung tidur. Nah, ini katanya menjadi salah satu faktor risiko terjadinya asam lambung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar asam lambung gitu ya, kok sering gitu ya. Apalagi kalau Anda sering ngerasa ini di sekitar sini. Nah, di sekitar ulu hati Anda ada sering ngerasa ada sensasi terbakar atau ada sensasi panas atau nyeri gitu ya. Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda mengalami yang namanya asam lambung. Karena ini rasanya nggak enak banget. Saya juga pernah gitu ya ngerasain yang namanya asam lambung. Ini agak gimana gitu, rasanya nggak enak banget. Jadi kalau Anda pernah mengalami riwayat yang namanya asam lambung atau segala sesuatu yang ya 11-12 gejalanya dengan asam lambung, Anda bisa menanyakannya kepada kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Nanti akan kita bahas dengan dokter langsung gitu ya. Kalau kita ngomongin penyakit asam lambung, ini satu penyakit yang ngeri banget gitu, karena kalau kita lihat nih beberapa waktu belakangan gitu ya, kita lihat ada salah satu artis gitu ya yang akhirnya meninggal dunia gara-gara katanya asam lambung. Kita nggak ngerti sih diagnosisnya, cuman katanya isi yang beredar adalah terkait dengan asam lambung. Nah, oke, sekali lagi kalau Anda ingin bertanya seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv gitu ya. Nah, mungkin Anda bisa mengatasi atau mencegah yang namanya asam lambung ini dengan melakukan yang namanya tadi yang kita sebut di awal ya, di segmen 1 dan 2 bersama dengan Dokter Jenny, yaitu dengan sarapan. Karena kalau ngomongin sarapan ini manfaatnya banyak banget ya. Karena kalau sarapan ya ini bisa menjadi salah satu hal untuk melindungi tubuh kita dari namanya penyakit, salah satunya mungkin dengan penyakit asam lambung ini pemirsa. Karena kalau kita ya pikir bahwasanya asam lambung terjadi karena satu dan lain hal, ternyata ini bisa diatasi dengan yang namanya sarapan gitu ya. Karena kalau kita ngomongin asam lambung ini tidak jauh sama yang namanya pola makan kita seperti itu. Nah, untuk membahas tentang tema kita hari ini telah tersambung bersama kami dengan Dokter Dian dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dokter Dian. Selamat pagi, Mas Randy. Oke, apa kabar Dok? Mas Randy, apa kabar? Alhamdulillah baik, terima kasih Dokter Dian. Oke Dok, hari ini kita akan membahas tentang asam lambung nih Dok. Oke, mungkin penyakit yang sering gitu ya terjadi di sekitaran kita, tapi kita nggak ngerti gitu, maksudnya apa penyebabnya, gimana cara mencegahnya, dan gimana cara mengatasinya gitu ya Dok ya. Oke Dok, yang dimaksud dengan asam lambung ini sebenarnya apa sih Dok sebelum kita ngomongin penyakitnya gitu? Asam lambung itu kita kenal sebagai sorry ya Mas, ini agak menggema. Oke. Ya, jadi asam lambung itu asam yang memang ada diproduksi di lambung kita. Dia itu bekerja untuk menetralisir virus, bakteri yang tidak baik masuk ke dalam lambung kita melalui makanan atau minuman yang kita konsumsi. Memang itu normal ada di situ. Nah, apa yang menjadi penyakit adalah di saat produksinya meningkat, gitu. Makanya dikenal oleh masyarakat awam sebagai asam lambung.
gitu. Oke, faktor risikonya meningkat gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya adalah gimana caranya tahu bahwa ini menjadi faktor risiko meningkatnya asam lambung gitu dok? Biasanya sih yang bisa meningkatkan adalah salah satunya yang mungkin dokter Jenis di depan juga sudah bilang gitu ya, men-skip sarapan sehingga perutnya jadi kosong, asam lambungnya meningkat. Itu salah satu faktor yang bisa menimbulkan asam lambung kita jadi tinggi. Kemudian adalah hal-hal yang lain juga, misalnya pola makan. Pola makan kita yang misalnya sering suka asam, yang suka pedas, kemudian suka minuman bersoda, kemudian kafein, teh atau kopi. Nah itu juga bisa meningkatkan atau resiko meningkatkan asam lambung kita. Itu yang paling gampang, yang paling banyak kita temui sehari-hari itu biasanya orang-orang seperti itu pola makannya. Kemudian juga orang-orang dengan obesitas itu juga harus hati-hati karena untuk mengosongkan lambungnya dia banyak makan, mungkin kalau orang obesitas ya biasanya maaf nih ya, itu jadi untuk mengosongkan lambungnya agak lebih lama, kemudian rasanya jadi penuh, asam lambungnya jadi meningkat untuk mengatasi, untuk mencerna makanan yang dikasihnya itu juga harus hati-hati. Oke, dok tadi kan dokter menyebut ya ada beberapa hal yang menjadi faktor risiko terjadinya asam lambung gitu. Kalau ngomongin tentang seperti nggak sarapan atau makanan pedas gitu kan di Indonesia kayaknya kalau nggak makan pedas nggak makan sambal kayak nggak makan gitu ya dok ya. Iya, ya betul kan gitu ya. Masyarakat kita banyak yang senang pedas ya mas. Nah itu dia. Nah pertanyaannya ketika masyarakat kita suka dengan makanan-makanan pedas gitu ya dok ya, apakah kemudian ini akan berakhir semuanya pada asam lambung atau tidak akan berakhir semuanya pada asam lambung, tapi risiko untuk mengalami asam lambung bisa jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak terlalu sering makan makanan pedas, dok? Oh iya, tentu itu yang terakhir. Jadi resikonya bisa meningkat. Ya, jadi namanya kalau dia setiap hari makanannya pedas terus, itu kan bisa mengiritasi lapisan lambung ya. Jadinya bisa luka, kemudian takutnya nantinya bisa lebih parah. Nah itu yang kita nggak mau, makanya untuk pedas kalau memang suka boleh, tapi ya jangan terlalu sering, harus setiap hari. Nah itu harus hati-hati. Itu bagian dari pola makan. Nah itu salah satu resiko yang bisa meningkatkan asam lambung. Oke, jadi kalau ibarat lagu itu yang sedang-sedang saja ya dok? Iya betul, segala sesuatu yang berlebihan tentu kan nggak baik ya. Betul, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke dok, nah ini kan kalau kita ngomongin asam lambung kan orang pasti akan merasakan sensasi kayak terbakar gitu ya dok, kayak nyeri, panas gitu, dan itu kan sakit banget. Nah maksudnya sebelum orang mengalami sensasi yang sangat menyakitkan itu gitu ya dok ya, sebenarnya ada nggak sih dok gejala yang mungkin diawali dari hal-hal yang kecil ini sebagai kayak reminder bahwasanya ini nih gejala ke asam lambung loh sebelum akhirnya kita ngerasain sakit yang luar biasa gitu dok. Ada nggak gejala-gejala umum yang mungkin sering terjadi gitu? Biasanya tuh rasa penuh, kembung, nggak nyaman di perut bagian atas. Bukan perut bagian bawah ya, karena kan lambung kan di kiri atas kita ya, di perut kiri atas. Nah, jadi penuh, nggak nyaman, kadang tuh suka sendawa atau mulutnya kalau sendawa tuh rasanya asam atau pahit, itu juga bisa, itu gejala awal, hati-hati. Oke, nah, itu kemudian lanjutannya bisa itu tadi kayak heartburn, rasa panas di dada, kadang suka tembus ke belakang, seperti itu lanjutannya. Oke, itu kan gejala-gejala di awalnya sehingga akhirnya ada sensasi terbakar gitu ya dok ya. Nah pertanyaannya ada nggak sih tingkat keparahan dari si asam lambung ini sendiri? Mungkin ada stage 1, stage 2-nya atau stage 3-nya atau gimana dok? Kalau keparahannya biasanya rentang maksudnya tuh 1 minggu misalnya paling gampang ya. Seminggu berapa kali dia kambuh, kalau bisa sampai 2 kali seminggu udah harus hati-hati. Atau sudah setiap harinya itu juga harus hati-hati, berarti sudah tambah parah. Kemudian tambah nyeri. Nah, biasanya sih seperti itu. Kalau sampai stage 1 sampai stage berapa sih tidak, tapi dilihat dari frekuensi munculnya dalam misalnya rentang 1 minggu.
Nah, kita harus hati-hati di situ melihatnya. Oke, berarti kita bisa mengukurnya lewat 1 minggu dari gejala yang terjadi gitu ya dok ya? Iya, Nah, oke. Kalau dari penampilan fisiknya dok, seseorang yang kena asam lambung ini ada beda nggak sih? Atau ya biasa aja seperti orang yang lain karena ini terjadinya di dalam gitu dok? Memang kalau mungkin tarafnya biasa, masih ringan, dia nggak nyaman gitu ya. Kadang kalau orang yang misalnya dia, kan ada orang yang tidak tahan nyeri. Nah, kalau orang yang tahan nyeri mungkin dia agak nggak mengindahkan lah ya. Jadinya, oh ini nggak nyaman aja, oh mungkin biasa pelan. Tapi kalau orang yang tidak tahan nyeri itu mungkin sampai ya pegang perutnya, nggak enak, perih, nggak nyaman seperti itu. Oke, berarti ini akan sedikit banyak akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari si penderita asam lambung dong dok? Iya, betul. Karena kalau yang nggak nyaman seperti itu, tentu kita mau beraktivitas, mau melakukan pekerjaan, pasti kan terganggu ya. Nggak bisa konsentrasi karena kayak kalau kita mules sakit perut aja pasti kan nggak bisa konsentrasi ya Mas. Nggak bisa ngerjain. Apalagi ini nggak nyaman. Apalagi kalau dia sudah parah sampai ke heartburn seperti itu, pasti itu nggak nyaman sekali karena orang-orang awam juga sudah pada banyak yang tahu, hati-hati kalau heartburn takut serangan jantung atau apa, itu pasti nggak nyaman sekali, mengganggu aktivitas. Oke, nggak nyaman emang mengganggu aktivitas dan itu kerasa banget sama tadi dokter Dian sebut kalau mulas saja nggak nyaman, apalagi heartburn dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Nah, kalau dari sisi usia atau range usia atau jenis kelamin, ada nggak yang lebih berisiko mengalami asam lambung ini dok? Atau semuanya berisiko? Sebetulnya kalau overall semua orang berisiko, kembali tadi yang pola makan ya. Tapi kalau dilihat dari usia, biasanya memang orang-orang yang lanjut usia itu juga harus lebih hati-hati karena sistem di badan kita mungkin sudah kurang bisa menjaga keseimbangan asam lambungnya karena faktor usia. Jadi sebetulnya sih semua bisa, tapi orang lanjut usia harus lebih hati-hati karena itu tadi. Oke, semua orang berisiko, tapi kemudian ya memang kita harus jaga-jaga diri banget gitu ya dok ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi dok ngobrolin tentang penyakit asam lambung. Kita akan membahas gimana cara mencegahnya atau mengobatinya gitu ya dok ya. Tapi nanti setelah break ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali penyakit asam lambung. Kalau Anda memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini atau Anda pernah mengalami asam lambung atau sedang mengalami asam lambung dan nggak tahu gimana solusinya, harus cara ngobatinya gimana dan cara mencegahnya supaya tidak terjadi lagi ke depan atau meminimalkan risiko terjadinya lagi, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsehat.tv. Masih bersama dengan Dr. Dian dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dokter Dian, kita lanjut lagi ya dok? Oke, dok. Ini kan mungkin tadi sempat dibahas juga di awal tentang sarapan gitu ya dok. Karena pertanyaannya kemudian erat tidak hubungan antara penyakit asam lambung dengan pola makan seseorang? Kan kalau kita ngomongin pola makan seseorang kan ada yang rutin sarapan, makan siang, makan malam gitu. Ada yang dirapel juga tadi disebutkan gitu ya, nggak sarapan tapi makan siangnya banyak, terus makan malamnya banyak, atau ada yang ya banyaklah pola makan gitu dari seseorang. Mulai dari yang pola makan biasa reguler, ada juga yang mungkin ala-ala diet, yang ala dietnya ala dokter Google gitu ya dok ya. Nah, dari berbagai macam pola makan ini sebenarnya ada kaitannya dengan potensi risiko terjadinya asam lambung atau tidak? Iya, jadi kalau intinya lambung itu jangan kosong terlalu lama. Kalau kosong terlalu lama, asam lambungnya itu jadi istilah gampangnya mau buat siapa? Karena nggak ada yang asupan yang masuk gitu. Jadi pada orang-orang yang asam lambungnya tinggi, biasanya kita selalu pesankan untuk pola makannya adalah kecil tapi sering. Porsinya kecil tapi sering supaya lambungnya tidak kosong terlalu lama sehingga asamnya itu tidak tinggi di dalam lambung konsentrasinya. Begitu sih Mas.
Oke, berarti pola makan sangat erat kaitannya dengan asam lambung ya dok ya. Adakah pola makan khusus dok, maksudnya yang untuk menghindari asam lambung atau tadi seperti dokter sebut kecil tapi sering gitu. Ini untuk meminimalkan risiko terjadinya asam lambung. Iya, jadi pola makan yang seperti itu sedikit-sedikit tapi lebih sering itu untuk orang-orang yang asam lambungnya tinggi. Tapi kalau orang-orang ada juga yang pola makannya seperti biasa, ya tidak masalah, tidak harus pola makan yang kecil tapi sering. Jadi tetap disesuaikan dengan badannya, tapi untuk yang asam lambungnya tinggi itu tadi. Intinya jangan sampai lambung itu kosong terlalu lama. Konsentrasi tidak tinggi di lambung. Oke, jadi jangan biarkan terlalu lama kosong gitu ya, supaya tidak terjadi yang namanya asam lambung. Dan kalau bisa pola makannya harus teratur gitu ya. Kecil tapi sering, jangan banyak tapi dirapel, itu nggak bagus gitu ya dok ya. Oke dok, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, akan saya bacakan ya dok ya. Ini dari @dino_purwanto. Dok, saya itu kalau lagi ada pikiran agak berat, suka rasa seperti mau sendawa gitu. Dan kalau sendawa rasanya itu panas banget di dada sampai nyeri. Apa itu asam lambung? Terus saya harus gimana? Gimana nih dok? Oke, untuk Mas Dino Purwanto, nah itu kalau pikiran agak berat, berarti kan memang ada hal-hal yang lagi dipikirkan, ada stresor. Nah stresor itu juga membuat asam lambung kita meningkat. Nah itu hati-hati. Jadi kalau bisa sih jangan stres pertama. Kemudian kalau tadi pertanyaannya sendawa itu yang tadi saya sempat bilang di awal itu bisa merupakan gejala awal dari asam lambung. Apalagi kalau sendawanya itu rasanya asam atau pahit. Nah itu kita lebih, wah ini hati-hati memang asamnya tinggi begitu ya. Nah asam yang tinggi itu sampai bisa nyeri di dada itu betul. Jadi ini Mas Don ini bisa jadi terkena asam lambung, hati-hati. Jadi kalau bisa stresnya dikurangin, pola makannya yang baik, jangan asam atau pedas yang memicu mengiritasi lambungnya, meningkatkan asam lambung yang tinggi di situ. Kemudian juga kopi, hati-hati jangan dulu makannya yang jangan merangsang di lambung dulu. Kemudian kalau dadanya masih terasa nyeri, itu harus hati-hati. Ada baiknya kalau masih nyeri-nyeri terus di dadanya, dicek ke dokter, mungkin perlu rekam jantung. Bukan apa-apa, tapi takutnya kita menyingkirkan kemungkinan serangan jantung. Karena heartburn, nyeri dada, itu hati-hati juga takut serangan jantung. Karena keluhannya bisa mirip-mirip begitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dino Purwanto juga, dan semoga sehat-sehat terus. Dan kalau bisa stres manajemennya perlu diatur ya dok ya, karena masa pandemi ini mungkin karena deadline pekerjaan gitu ya. Jadi akhirnya ke stres akhirnya berujung pada asam lambung. Jangan ya, jangan sampai ya. Kalau bisa stres manajemennya oke, penanganan untuk kesehatan medis atau fisiknya juga oke, supaya seimbang gitu ya, sehat fisik dan mental gitu ya. Terima kasih Mas Dino. Oke dok, ini kalau kita ngomongin tentang barusan kan dokter menyebut hati-hati juga gitu. Anda harus cek ke laboratorium, cek ke dokter, konsultasi ke dokter. Siapa tahu heartburn ini tidak hanya sekadar asam lambung gitu, karena mungkin saja bisa ke jantung dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya kemudian, berarti apakah ini gejalanya saja yang mirip atau ada tendensi, ada posibilitas, kemungkinan dari yang namanya asam lambung bisa komplikasi ke penyakit yang lain, atau justru sebaliknya penyakit yang lain komplikasinya ujungnya ke asam lambung dok? Jadi kalau asam lambung memang keluhannya kan bisa nyeri di dada, heartburn seperti itu, karena asamnya itu dia berbalik ke atas ke kerongkongan. Nah itu kenapa dibilang asam lambung itu heartburn, karena asamnya naik ke esofagus lagi, ke kerongkongan kita, menimbulkan sensasi rasa asam, asam waktu sendawa, rasa panas di dada karena asamnya itu tadi begitu ya. Nah, kalau nyeri dada, sakit jantung, itu sensasinya yang sama, rasanya yang sama, tapi itu sebetulnya hal yang berbeda. Asam lambung tidak menyebabkan kemudian jadi serangan jantung, itu hal yang berbeda. Tapi kalau komplikasi dari asam lambung itu sendiri, komplikasinya bisa kalau iritasi terus-menerus, nah itu jadi radang atau infeksi di esofagusnya, kita bilang sebagai
esofagitis. Nah itu bisa seperti itu. Atau kalau asamnya berlebihan terus-menerus, merangsang di situ, kemudian sampai menjadi luka, ada bekas luka, esofagus kita menjadi struktur. Jadi bentuknya tidak sebagaimana yang ada. Nah jadinya itu ada kesulitan menelan, seperti itu bisa. Kemudian kalau yang lebih ekstrimnya lagi, kalau terus-menerus tidak diatasi dengan baik asam lambung ini, kemudian sampai merubah sel-sel yang ada di situ, hati-hati jangan sampai jadi kanker. Nah itu yang udah parahnya sekali. Nah itu yang hal-hal makanya kenapa asam lambung mungkin dianggap biasa, tapi kalau dibiarkan terus-menerus bisa sampai seperti itu. Itu yang harus berhati-hati. Tapi kalau asam lambung apakah kemudian bisa komplikasinya ke jantung, itu sih beda hal ya. Asam lambung dengan jantung beda hal. Tapi keluhannya itu bisa mirip karena rasa tidak nyaman di dada. Oke, tidak akan ke jantung tapi keluhannya atau gejalanya mungkin agak mirip ya, 11-12 iya, gitu ya, Dok. Makanya tadi kalau bisa dikonfirmasi dengan rekam jantung apakah ada gambaran serangan jantung atau tidak. Oke, pokoknya kalau ada keluhan, gejala-gejala atau rasa-rasa cepet deh ke dokter gitu ya, konsultasi langsung, cek langsung, jangan nunggu parah gitu ya, Dok ya. Iya, betul. Oke, nah pertanyaannya kemudian asam lambung ini jenis penyakit yang jangka panjang, hanya bisa dikontrol saja atau bisa disembuhkan total 100% sembuh gitu, Dok? Atau mungkin ada faktor bisa total sembuh tapi faktor rekurensinya bisa terjadi lagi gitu atau gimana? Ya, jadi kembali lagi karena ini pola makan berkaitan besar di situ sih ya Mas ya. Jadi kalau pola makannya teratur, dijaga, nggak skip sarapan kayak yang tadi, kemudian jenis makanannya juga baik, tentu ya mudah-mudahan tidak sering kambuh. Itu kan yang selalu kita harapkan, kita jaga ya. Tapi kalau makannya lagi makannya, wah ini banyak lemak, lagi mau hati-hati sebentar lagi mau lebaran ya, ntar ada gulai, ada apa, pedes, santan. Nah itu juga hati-hati, jangan terlalu banyak, takutnya orang-orang yang sudah memang ada riwayat asam lambung, hati-hati bisa kambuh, seperti itu. Oke, Dok, ini ada penelpon dari pemirsa Bincang Sehati, kita angkat terlebih dahulu ya, Dok ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Dengan Rohman nih Pak di Medan, Pak. Pak Rohman di Medan, silakan Pak Rohman. Ya, halo Pak Rohman. Iya Pak. Saya kan punya sakit asam lambung. Jadi kan saya batuk. Batuk. Saya minum obat batuk nggak baik. Saya minum jeruk nipis, saya bakar. Saya kasih kecap. Boleh tuh, boleh tuh Dok. Oke, asam lambungnya gimana Pak? Saya punya penyakit asam lambung. Oh gitu. Oke. Tapi saya batuk saya tradisional. Saya kasih minum jeruk nipis, saya panggang, saya bakar. Oh gitu. Saya peras, saya kasih kecap. Boleh enggak gitu ya kalau punya riwayat asam lambung. Oke, terima kasih Pak Rohman yang ada di Medan. Kita doakan semoga cepat sembuh. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh Dokter Dian. Dok, ini Pak Rohman punya riwayat asam lambung. Nah kemarin ini lagi batuk-batuk, diobatnya pakai cara tradisional, pakai jeruk nipis dan dipanggang dikasih kecap. Ini boleh nggak kalau untuk orang yang punya riwayat asam lambung? Iya, jadi kalau masyarakat kita kalau radang tenggorokan atau apa dari zaman dulu sering sekali dengan itu ya, jeruk nipis, kasih kecap, enakan lehernya gitu. Jadi itu seperti obat tradisional di masyarakat kita. Itu kalau memang membantu, rasanya nyaman, walaupun ada riwayat asam lambung, selama asam lambungnya tidak sedang kambuh ya Pak, itu boleh. Tapi kalau sedang asam lambung, sebaiknya jangan. Kalau asam lambungnya lagi kambuh, lebih baik coba dengan obat yang lain. Begitu. Kalau asam lambungnya sedang tidak kambuh, Bapak cocok dengan pengobatan itu, pengobatan tradisional masyarakat kita ya, itu boleh-boleh saja. Toh itu kan tidak dikonsumsi terlalu sering. Kan tidak sampai, misalnya sampai 6 kali sehari atau apa kan tidak. Dan itu kan juga jumlahnya kan sedikit, hanya sesendok.
kan begitu biasanya. Asalkan asam lambungnya sedang tidak kambuh, itu boleh-boleh saja untuk membantu sifatnya. Tapi kalau sedang kambuh sebaiknya jangan. Gitu. Oke ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Rohman yang ada di Medan. Kalau ini bisa membantu, silahkan. Tapi dengan catatan pas asam lambungnya nggak lagi naik ya Pak Rohman ya. Kalau pas lagi naik, kalau bisa dihindari dulu pakai obat yang lain. Nah, semoga sehat terus untuk Pak Rohman. Asam lambungnya sembuh, sehat lagi, dan tidak batuk-batuk lagi. Terima kasih Pak Rohman. Salam untuk keluarga di rumah yang ada di Medan. Baik dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas segmen terakhir, tips menjaga kesehatan lambung gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas seputar penyakit asam lambung gitu ya. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin asam lambungnya seperti apa, cara pencegahannya, kenapa bisa muncul dan lain sebagainya. Di segmen terakhir ini kita akan membahas nih tips untuk menjaga kesehatan lambung kita supaya ya tadi bisa meminimalkan risiko terjadinya asam lambung ya. Kita lihat ya Dokter Dian ya dari Royal Taruma. Dok, masih bersama kami ya Dok ya? Iya, Mas. Oke dok, kita lihat yang pertama dok, tipsnya adalah pola makan. Nah sebenarnya dari awal juga kita udah banyak ngomongin tentang pola makan. Ini kita ulang lagi menjadi sangat penting gitu ya dok ya, terutama untuk menjaga kesehatan lambung kita. Iya, jadi pola makannya harus teratur. Pertama, sarapan ada, makan siang sesuai jamnya. Sebetulnya kan kalau yang baik itu di antara sarapan dan makan siang itu ada snack. Kemudian bisa makan siang dengan makan malam juga itu ada snack sore, baru kemudian makan malam. Tapi masyarakat kita mungkin rada susah ya seperti itu. Intinya harus tetap ada asupan makan, jangan sampai lambung kosong terlalu lama. Kemudian pola makan jam-jamnya yang teratur seperti itu dan jenis makanannya. Jenis makanannya jangan yang terlalu asam, terlalu pedas, kemudian minuman soda itu harus dihindari kalau memang ada riwayat asam lambung. Kemudian yang berkafein, bisa kopi atau teh itu juga jangan. Kemudian alkohol itu juga sebaiknya dihindari gitu. Oke ya, berarti barusan disebut oleh Dokter Dian adalah pola makan dan poin kedua adalah jenis makanan gitu ya dok ya. Kalau tadi kita udah ngomongin ya kalau bisa ya makan pagi atau sarapan, terus kemudian diselingi snacking time yang sehat juga pastinya ya. Kemudian makan siang, snacking time lagi, kemudian makan malam. Dan kedua adalah poinnya sudah disebut juga oleh Dokter Dian adalah jenis-jenis makanannya gitu atau minumannya. Kalau bisa hindari yang ya atau kurangi yang pedas-pedas atau yang bersoda-soda karena ini bisa bereaksi gitu ya di lambung kita. Jadi kalau bisa, kalau kita mau menjaga kesehatan lambung kita, hindari atau kurangi makanan-makanan yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Dian. Kita lanjut yang ketiga dok, hindari obat-obat tertentu. Nah sebenarnya ada nggak sih dok obat-obat yang bisa memicunya asam lambung atau ketika dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang ini bisa berdampak pada kesehatan lambung kita dok? Iya, jadi biasanya obat-obatan anti nyeri. Nah, ada orang yang suka sakit kepala, minum anti nyeri. Ada orang yang mungkin kalau orang-orang lanjut usia, dia ada konsumsi mungkin untuk obat rematik, anti nyeri untuk kakinya, lututnya misalnya begitu. Nah itu kan obat-obatan anti sakit ya. Nah itu bisa menyerang lambung, hati-hati bisa melukai. Jadi kalau ada konsumsi obat-obat anti nyeri, sebaiknya harus dalam pengawasan dokter. Harus supaya mungkin kalau memang obat itu masih diperlukan sekali karena untuk mengatasi nyeri atau inflamasi di misalnya orang lansia untuk lututnya atau nyeri kakinya rematik seperti itu. Nah itu biasanya ada obat pelindung lambung yang disertakan saat mengkonsumsi anti nyeri itu tadi. Itu supaya lambungnya tetap terjaga, tidak kambuh asam lambungnya gitu. Oke, padahal kalau boleh minum obat anti nyeri sembarangan gitu. Oh, padahal kalau kita pikirkan obat nyerinya untuk kepala gitu ya dok, kita sakit kepala ternyata dampaknya bisa ke lambung juga gitu ya. Padahal kita pikirnya ya ke kepala ternyata ada efek ke lambung gitu ya dok ya?
Iya, jadi anti nyeri itu memang bisa melukai ke lambung. Jadi kalau misalnya minumnya jangka panjang, hati-hati harus dalam pengawasan, soalnya nanti bisa tau-taunya kepalanya hilang, tau-taunya lambungnya yang jadi. Waduh, dari lubang tutup lubang ini jatuhnya ya dok ya. Jadi mengerikan sekali ya. Oke dok, selanjutnya adalah jangan mudah panik. Ternyata untuk ngomongin tentang stres, ngomongin tentang panik, ini juga efek ke lambung juga dok ya? Iya, apalagi masa pandemi begini ya, banyak orang yang biasanya aktivitas keluar, apalagi udah susah traveling. Betul. Traveling ya. Jadi harus bisa mengatasi manajemen stres yang baik sebisa kita ya, atur-atur, jangan stres sebisanya di tempat kerja juga, bermasyarakat itu juga tetap mungkin tetap keep in touch sama, sekarang kan gampang ya pakai apa ya, saya nggak enak ngomongnya WA atau apa yang sejenis-jenis itu kan tetap bisa keep in touch sama orang-orang terdekat kita supaya mengurangi stres, tetap cerita, tetap apa, walaupun kayak kita sekarang juga ya Mas Raden ya, kita tatapnya nggak tatap muka langsung gitu. Jadi ya tetap menjaga jangan sampai stres, karena stres itu bisa meningkatkan asam lambung juga, bisa luka. Nah hati-hati. Jadi cari apa yang bisa membantu untuk mengurangi stres kita. Banyak mau nonton, mau apa gitu, macam-macam. Nah, terakhir mungkin adalah sharing informasi gitu ya dok ya, karena ini hubungannya juga dengan sharing informasi gitu ya, sharing informasi dengan stress manajemen kita gitu ya dok ya, supaya kita tidak stres gitu ketika kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak sesuai dan itu hoax. Baik, terima kasih Dr. Dian sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita tetap sehat terus, tidak mengalami penyakit asam lambung, dan semoga kita doakan pandemi ini segera usai. Terima kasih Dr. Dian, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Dian, terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsahat.tv. Saya Raden Madlia Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.